Tatang Suwardi dari Bapeda Cirebon. Yang saya hormati Pak Haji Temi Basuki, Ketua Penasehat KUD Mukti. Yang saya hormati Dewan Pengawas dan Pak Haji Budiam serta jajaran pengurus KUD Mukti. Saya ingin Bapak-bapak hadirin anggota KUD Mukti yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berwajah, bisa bersilaturahmi walaupun dengan posisi duduk yang agak berjarak ya, daripada dibubarkan oleh Pak Sekmat. Kita ikuti saja ya. Mudah-mudahan acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sambil menunggu kelihatannya ya dari Dinas Koperasi yang sesungguhnya saya mengusulkan lanjut saja acaranya. Nanti kalau datang kasih kesempatan untuk nyambut, kasihan anggota begitu kan. Kalau datang ya tidak menjadi batal ya kata ini kan ya. Kita sudah itu persetujuannya ya. Tapi baiklah Bapak sekalian, sepertinya saya hanya ingin menegaskan apa yang tadi disampaikan oleh hampir seluruh pembicara, bahwa marilah kita meningkatkan kesejahteraan hidup kita dengan cara yang benar ya. Bapak Ibu mungkin hampir semua dari kita memegang HP Android, mungkin semuanya juga mendengar atau menerima banyak sekali penawaran-penawaran, butuh duit dalam hitungan detik ya kan, atau banyak didatangi orang menawarkan, Bu, butuh modal sebagainya. Tapi harus diingat bahwa zaman sekarang banyak sekali modus ya, yang ujung-ujungnya itu akan mencelakakan kita. Jadi cara amannya ya sudah perkuat saja ya kapasitas Bapak Ibu sebagai anggota KUD Mukti. Termasuk kalau ada urusan di luar simpan menyimpan pun, simpan pinjam sekali boleh konsultasi ke pengurus KUD Mukti. Pak Haji, kulaku ditawari tangga kokon bayari tanah tritis, tritis tak? Apa? Tritis, troco ya, tritis. Nah ya, di samping bokatan sida engkau yang jalur utang duitnya, tapi priben ya urusannya, nah itu kan ya. Jadi urusan sekecil itu pun ya boleh ditanyakan ke KUD, karena kita sesungguhnya adalah keluarga, dan keluarga itu ya tempat untuk berbagi, tempat untuk saling tolong menolong ya. Jadi ada kejadian yang juga perlu saya informasikan, terutama misalnya Bapak Ibu lagi kesandung jalan rata ya, masalah apa baik, bu masalah ketipu, bu masalah kebelayan, tolong takonnya dibuangkan dua pengerti aja pada terima uang, terus ayo baru kita kowe bisa beres. Niki kula lagi nangani perkara kan awalnya sing pokono wis buku lagi kena kesandung masalah, kode ketemu karo apa berbola tentu sudah jatuh tertimpa tangga bola. Selamat datang dari Dinas Koperasi. Ya, terima kasih ya. Nah kan berarti bulan dah segera mengakhiri sambutannya, karena memang hanya mengisi setelah ya. Bulan saya akan mengatakan lebih tinggi makanan bangun mandi itu datang di forum ya. Pangapunten sing kata ya bilih boten kang kurang saya dibidangkan matur suwun. Bila taufik berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Pak Dr. Harpado yang telah menyampaikan sambutannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita lagi ke acara sambutan yang terakhir, yaitu dari Bapak Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ferry. Untuk itu kepada beliau sebenarnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati dalam hal ini Pak Camat atau yang Mas mewakili serta jajaran Muspika Kecamatan Siwaringin, dan juga yang saya hormati Pak Puskut Jabar atau yang mewakili, dan Pak Lupa pada ketua pengurus ya, pengurus dan juga pengawas serta penasehat serta wabil khusus pada seluruh anggota KUD Mukti Siwaringin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang pertama dan utama tentunya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan karunia untuk bisa berkumpul bersilaturahim ya, dalam rangka pelaksanaan rapat anggota tahunan KUD Mukti Ciwaringin tahun buku 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya selawat serta salam juga marilah tantinya kita limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Nah, selanjutnya kami sampaikan permohonan maaf ya, kehadiran kami terlambat karena sebelumnya harus juga menghadiri rapat anggota tahunan yang sama ya dari KSPPS BFT Al-Falah Bekasi Cakra ya. Namun ya insya Allah hal tersebut sudah dikomunikasikan ya sebelumnya dengan Pak Ketua ya. Jadi kemarin saya juga mohon izin ke KUD Mukti ini rada siang karena pagi harus membuka RAT dulu di KSPPS BFT Al-Falah ya. Itu ini bukan hal yang disengaja karena hari ini tercatat ada 7 gerakan operasi yang melaksanakan RAT ya, bersamaan untuk tahun buku 2020. Itu pengantar, dan kemudian selanjutnya kami ucapkan juga selamat dan apresiasi pada KUD Mukti Ciwaringin ini atas penyelenggaraan RAT tahun buku 2020 karena tidak semua koperasi yang menjalankan kegiatan usaha bisa melaksanakan kegiatan seperti ini ya, karena berbagai hal apalagi di masa pandemi tentunya yang terkadang membuat rekan-rekan gerakan koperasi yang lain tidak melaksanakan RAT. Untuk itu terima kasih nih Pak Haji Udia yang selaku ketua KUD Mukti Ciwaringin atas penyelenggaraan RAT-nya. Dan berkenaan dengan masa pandemi COVID juga tentunya tak hadirnya kami juga turut mengingatkan terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang juga harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat ya, seluruh masyarakat berkaitan dengan upaya pencegahan dan juga pengendalian penyebaran COVID-19 yang diantaranya dengan menggunakan masker, kemudian juga mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak ya. Yang mudah-mudahan pelaksanaan RAT ini tidak terlalu lama ya, karena waktu juga kita tidak bisa
media ya, yang berkaitan dengan keberadaan KUD Mukti Ciwaringin ini sendiri, alhamdulillah merupakan salah satu dari koperasi yang ada di Kabupaten Cirebon dengan tingkat kegiatan usaha yang sangat baik ya, menurut kami sangat baik. Berbagai kegiatan usaha yang dijalankan alhamdulillah sudah menghasilkan keuntungan yang luar biasa ya. Meskipun belum sempat saya baca laporan tahunannya, tapi dibandingkan dengan koperasi sejenis ya KUD yang lain, ya insya Allah lah KUD Mukti Ciwaringin ini beserta KUD Mukti yang menjadi yang terdepan di Kabupaten Cirebon untuk jenis KUD ya, untuk jenis KUD. Oleh karenanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir saat ini juga harus bersyukur dan berbangga ya, KUD Mukti ini alhamdulillah masih bisa eksis ya di masa pandemi ya, yang mana harapannya juga bisa menjadi motor penggerak untuk membangkitkan kembali perekonomian ya, pertumbuhan ekonomi yang di masa pandemi di awal-awal kemarin sempat terpuruk ya, sampai mencatatkan angka minus 5 ya, minus 5,34 kalau tidak salah secara nasional ya. Namun berangsur-angsur dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah beserta seluruh komponen para pelaku usaha, pertumbuhan ekonomi negara kita alhamdulillah berangsur membaik ya. Di triwulan terakhir tercatat masih minus 3, sekian, dan terakhir di awal tahun 2021 masih tercatat minus juga, tapi angkanya sudah membaik, tercatat di angka minus 2,24 ya, 2,4. Jadi KUD ini diharapkan tadi bisa menjadi motor penggerak, apalagi saya yakin anggota dari KUD Mukti ini juga merupakan masyarakat yang juga memiliki usaha ya, atau pelaku usaha, di mana dalam pemenuhan kebutuhannya insya Allah bisa dipenuhi ya, bisa dipenuhi oleh KUD Mukti Ciwaringin itu sendiri ya, yang mana itu sebetulnya menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembentukan ataupun juga pendirian suatu koperasi ataupun juga ibu-ibu dan bapak-bapak yang tergabung menjadi anggota koperasi pastinya ya, dalam hal ini ya dengan semangat kebersamaan gotong royong ya, yang merupakan jati diri atau karakter khas bangsa kita, masyarakat kita. Insya Allah segala permasalahan ataupun juga terkait dengan kesejahteraan anggota melalui pemenuhan kebutuhan anggota itu bisa dipenuhi oleh suatu koperasi ya, dan salah satunya adalah KUD Mukti ya. Di sini ada Waserda juga, ada loket pelayanan ya, di mana insya Allah sesaat lagi koperasi juga nantinya akan hadir melayani untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor ya. Jadi bapak dan ibu yang memiliki kendaraan bermotor tidak perlu lagi jauh-jauh ke sumber, ke Samsat ya, cukup ke KUD itu nanti akan bisa dilayani ya, tinggal serahkan saja resi ataupun juga KTP, nanti dicetakkan resi STNK yang barunya, dan ibu tinggal menerima resi yang baru ya, seperti itu. Ini semua merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan KUD kepada anggota ya. Terkait dengan tujuan tadi KUD adalah untuk mensejahterakan anggota melalui pemenuhan kebutuhan anggota, yang diantaranya ya tadi ya, salah satunya pajak kendaraan bermotor kan pasti harus dibayar, harus dilayani. Yang belum lagi sebetulnya alhamdulillah ini KUD Mukti juga ada Waserda ya, yang mana bisa dimanfaatkan oleh anggota sebetulnya dalam hal tadi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari ya. Yang namanya kita hidup pasti perlu makan ya, makan dari beras, bahan bakunya ya insya Allah tersedia di KUD ya Pak Haji ya. Nah, silakan anggota ini diharapkan bisa membeli barang-barang kebutuhan pokoknya di KUD ya. Karena apa?
Karena keuntungan yang diperoleh dari KUD ini dari hasil penjualan salah satunya itu nantinya pasti akan kembali ya kepada ibu-ibu sendiri melalui RAT. Nanti ibu-ibu kan nanti akan mendapatkan SHU ya Bu. Loh, ya semakin banyak belanja, insya Allah SHU-nya juga akan semakin banyak ya, seperti itu. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain ya. Ya syukur-syukur kalau bisa kaitan dengan sandang juga ya, sandang, pangan, papan itu sebetulnya bisa dipenuhi oleh koperasi ya, oleh KUD Mukti Ciwalengit. Jadi ibu barangkali untuk anak-anaknya yang belum memiliki rumah ya, pengen tuku rumah, pegai ke jangkau ya, tinggal sambungkan dengan KUD, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Begitupun untuk kebutuhan-kebutuhan sekunder, tersier lainnya. Jadi ya ibu-ibu harus berusaha mana ini leasing bank atau segala macam, cukup di KUD. KUD milik ibu bapak sendiri ya. Insya Allah proses juga akan lebih mudah dan lebih cepat ya. Apalagi KUD Mukti ini juga merupakan ataupun juga memiliki unit usaha jasa angkutan ya. Dan sudah dari dulu juga mengurus terkait dengan administrasi dokumen kendaraan. Nah, ini silakan dimanfaatkan Bu, dimanfaatkan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak semua selaku anggota koperasi, yang mana nanti hasil kegiatan usahanya akan kembali. Itu keuntungan dari bapak dan ibu menjadi anggota koperasi ataupun juga KUD ya. Karena ibu-ibu dan bapak-bapak semua ini merupakan pemilik dari KUD. Dari KUD Mukti ini duduk-duduk nake Pak Haji ya, Pak Haji ya, utuh loh, nake ibu bapak kabeh anggota. Makanya maju, mundur dan juga berkembangnya sebuah koperasi termasuk KUD Mukti dan kembali kepada bapak dan ibu semua ya. Ibu-ibu mau kebutuhannya harus dipenuhi berkaitan dengan ya kebutuhan, apalagi kebutuhan kaitan dengan keuangan. Di sini ada yang simpan pinjam. Nah, cuma ya ajak kalian ya, aja sampai ini gelap, malaknya beli gelap. Loh, itu pasti akan berpengaruh atau berdampak pada koperasi ya. Akhirnya kan koperasi kan kayak bapak dan ibu KB ya, ibaratnya perusahaan nih, ibu kalau bapak nih pemilik perusahaan Bu. Ibu gelem dah perusahaannya bangkrut, kalau enggak pasti kan pengennya semakin lama semakin maju kan, semakin berkembang. Baik, koperasi kan masih ada masih mekanan ya, barang-barang yang disediakan seperti ini. Dan tidak menutup kemungkinan dengan partisipasi dari ibu dan bapak semua selaku anggota nanti bisa juga menjadi toko modern seperti halnya Alfa ataupun juga Indomaret ya. Itu bisa dilakukan oleh KUD ya. Makanya kembali kepada tadi selain bapak dan ibu sebagai anggota juga profesionalisme pengurus, pengawas dan juga penasehat dalam hal ini untuk ayo bareng-bareng memajukan, mengembangkan KUD Mukti Ciwaringin itu sendiri ya, yang mana ya tadi kepemilikannya adalah merupakan milik bapak dan ibu semua selaku anggota. KUD Mukti bukan milik kepala dinas koperasi Bu, bukan. Kita di sini hanya memberikan kaitan dengan pembinaan, arahan, masukan, saran untuk bagaimana KUD Mukti ini bisa berkembang, yang mana harapannya ya bisa menjadi salah satu koperasi yang terdepan lah di Kabupaten Cirebon ya. Senang beli Bu lawan koperasi maju ya. Oke, aplaus dikit untuk bapak dan ibu semua, bapak dan ibu ya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan.
ataupun juga kata yang kurang berkenan, dan juga terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang telah menyampaikan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu acara pokok. Untuk acara pokok ini yang pertama itu pengesahan dari mulai pengesahan terakhir sampai pengesahan risalah yang nanti akan dipandu atau akan disampaikan oleh Sekretaris Kabupaten Cirebon ini. Menurut kepada Pak Eko, sebelumnya kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Sebelum meningkat ke acara pokok, kami ucapkan terima kasih kepada kehadiran dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Bapak Ketua Puskut Jawa Barat yang kami hormati, Bapak Muspika Kecamatan Suwaringin, Bapak Ketua Ekopinda Kabupaten Cirebon yang kami hormati. Sebelum meningkat ke acara pokok, kami memberi kesempatan kepada Bapak Ibu undangan, pejabat yang telah mengikuti jalannya rapat, boleh mengikuti sampai akhir atau boleh meninggalkan ruangan rapat ini sebelum meningkat ke acara pokok. Untuk itu kami persilakan. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sebelum kita menginjak ke acara pokok, ada beberapa pengesahan-pengesahan yang perlu disahkan di dalam acara rapat hari ini. Yang pertama adalah pengesahan daftar hadir. Kami mengundang anggota dari 340, hanya yang diwakili ada 50 orang. Yang sebagian besar mungkin bapak-bapak yang hadir ini akan mendapatkan hadiah. Untuk itu yang hadir semua hadirnya Bu ya, yang 50 sah tidak Bu? Ulangi lagi, sah tidak Bu? Oke, terima kasih. Kemudian pengesahan susunan acara RAT tahun buku 2020. Perlu juga diketahui tadi adalah susunan acara sudah tercantum di dalam susunan acara yang terdapat. Dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Untuk itu kami juga perlu pengesahan. Sah tidak Bapak-Bapak Ibu? Sah tidak Bu? Terima kasih untuk pengesahannya yang kedua, dan kami meningkat pengesahan yang ketiga adalah pengesahan tata tertib RAT tahun buku 2020. Inti dari tata tertib itu sebenarnya sudah tertuang di dalam buku RAT Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Akan tetapi yang perlu disikapi adalah yang sekarang khususnya COVID-19 adalah mematuhi 3M. Ya, saya kira sah tidak Bu? Terima kasih untuk pengesahan-pengesahan, dan kami meningkat adalah pengesahan risalah tahun RAT tahun buku tahun 2019 yang sudah berjalan tahun kemarin. Untuk itu juga kami perlu pengesahan. Sah apa tidak Bu? Sah.
untuk acara pengesahan yang telah kami bawakan, dan kami kembalikan lagi kepada Bapak Sujadi untuk membawa acara selanjutnya. Dan saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada mereka yang menyampaikan atau membantu acara pengajian Ustaz. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu laporan pertanggungjawaban dari pengawas atau deputi 2 ini yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Karim. Untuk kepada beliau sebelumnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul, yaitu mengadakan rapat anggota tahunan tahun buku 2020 di KUD Mufti yang kita cintai. Dan selanjutnya semoga sholawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Puskut yang dengan sabar masih mengikuti rapat ini, juga yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon, yang saya hormati Bapak Pengurus KUD Mufti beserta jajarannya, juga Bapak pengawas, Bapak Ibu anggota KUD Mufti yang saya hormati. Saya di sini berdiri untuk menyampaikan pertanggungjawaban kami sebagai pengawas, sebab Bapak Ibu lah yang memegang peranan tertinggi di dalam rapat ini. Saya membawa tugas dari sampean karena saya dipilih sebagai pengawas. Dalam masa pengawasan tahun buku 2020, sebagaimana biasa kami mengadakan pemeriksaan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Koperasi, yaitu per triwulan. Alhamdulillah semua saya laksanakan. Dan tercatat bahwa anggota koperasi KUD Mufti ini semuanya berjumlah 1.645. Kemudian yang mengikuti aktif secara rutin yaitu berjumlah 362 yang konsisten. Dan perlu Bapak ketahui dan Ibu ketahui bahwa tahun 2020 ini tahun ujian sangat berat bagi koperasi, sehingga SHU tahun 2020 ini menurun. Tahun 2019 SHU-nya 47 juta sekian, tahun ini hanya mencapai 35,5 juta, Bu. Karena apa? Pelayanan listrik tekor terus, gaji karyawan listrik, petugas loket jalan terus, pelayanannya hanya pelayanan yang 900 watt ke atas baik, jadi sedikit. Jadi hasil dari keuntungan USB ya kagok nambah listrik, keuntungan dari peserta kagok nambah kerugian listrik. Jadi harap maklum dan tidak
Hanya KUD Mukti saja, seluruh KUD juga begitu memang. Dari persahabat kami masih untung dalam posisi yang sangat sulit. KUD Mukti masih 2 SHU. Itu yang patut kita syukuri, Bu. Ya. Dan selanjutnya kami berharap kepada Ibu Bapak sebagai anggota KUD terus giat mengikuti kegiatan KUD Mukti dan berpartisipasi, pinjam silakan, nabung mangga, dan perlu Bapak ketahui bahwa modal KUD Mukti sampai saat ini adalah modal sendiri, tidak utang. Dibayar utangnya LPDP 500 juta dicukup karena tidak berpengaruh, karena modal kita sendiri juga saldo kasnya masih di atas 0,5 miliar. Jadi apa nih modal yang bisa kanggo nyapang di tidak berkembang, tidak dibutuhkan baik. Jadi kita masih bersyukur. Itulah di antara ringkasan dari laporan pertanggungjawab kami sebagai Purabes. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.